أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام تبين ثم إلى رئيس عبد الكريم الجلاني سي إبراهيم الخلوتي سي محمد ابن كريم الصمن المدني سي محمد رشيد عبد الله البنجري سي شهاب الدين بن محمد رشيد عبد الله البنجري سي نووي عمر بنتني سي جريرين السنبوي سي علي بن عبد الله البنجري سي محمد شرواني عبد الباغين وإلى رئيس محمد زيني بن عبد الغني سكبول وإلى روي si Saman Mulia wa ila ruhi si Saman Jalil wa ila ruhi si Haji Muhammad Mujinur bin Muhammad Dolam Bagar wa ila ruhi si Jin Almi Kalam Fayan wa ila ruhi si Kasul Anwar bin Haji Ismail wa ila ruhi si Anang Syarani Arif bin Haji Arif wa ila ruhi si Kasul Anwar bin Muhammad Sarawani Abdan Bangil wa ila ruhi si Muhammad Sabri bin Abdul Hamid wa ila ruhi si Hasan Nurusdi bin Husin Qadri wa ila ruhi si Hasan Qadri bin Qadri wa usulihim wa Muhammad Ramli bin Muhammad Amin Pamangki wa ila ruhi si Haji Mukhtar bin Salman wa ila arwah Muhammad Amrul Dahlan wa usulihim wa furuhim summa inna arwahi man istama'an wa subhim wa ila arwah ma'alim hadzal kitab siham baina ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ahlina wa ahli baitina wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wa minat Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid din wa dunya wal akhirah bisiri Nabi wa ali Nabi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Dan berkata Syekh Ibrahim Ibnu Sufyan qadasahullahu sarrahu, bermula fana dan baka itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyah dan sebenar-benarnya kehambaan, dan barang yang syariat dan hakikat seperti yang telah lalu pada perkataan Al-Imam Junaidi. Setelah itu tatkala hasil yang memperoleh ia akan kelezatan musahadahnya akan Allah Ta'ala atas berjindik-jindikan dengan dia, dan sampailah ia kepada martabat skala sidik yang muqarrabin. Secara syariat artinya orang itu ikhlas itu beribadah itu benar-benar karena Allah Ta'ala. Itu ikhlas secara syariat. Artinya pian beribadah menyumbang ikhlas karena Allah Ta'ala. Duduk di majelis ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu ikhlas secara syariat. Artinya tidak mengharapkan selain daripada ridhonya Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas secara syariat. Ikhlas secara syariat karena tujuannya kepada Allah Ta'ala, nanti batiniahnya itu lepas daripada sifat-sifatnya. Lalu namanya ikhlas batiniah. Ikhlas batiniah itu artinya di hatinya itu ikhlas, arti ikhlas itu khulus namanya. Khulus itu artinya bersih hatinya. Tidak ada yang dipandangnya, tidak ada yang dilihatnya, tidak ada yang diharapkannya. Nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tajalli di dalam batiniahnya. Maka jadi ibarat sudah fana dan baka. Artinya makamnya bukan di makam syariat. Ingatkanlah, bukan di makam syariat ikhlasnya. Adalah makam di ketika fana pilah, baka bilah. Dalam artian orang ini sudah wasil, sudah jajab. Kita begimit belajarnya lah. Begimit supaya pian hakikat. Ikhlas secara hakikat yang dikisahkan di sini adalah ikhlas yang didapat setelah orang itu jajab terhadap Allah Ta'ala. Apa yang didapatnya? Yaitu pandangannya akan ikhlas, akan wahdaniyah. Tidak ada yang tajali, yaitu kebesaran Allah Ta'ala saja. Artinya hatinya tuh bersih daripada sifat akuan. Aku yang beramaliyah.
Kalau orang ikhlas bisa aja masih timbul. Aku yang beramaliyah karena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu syariat gugurnya. Tetapi karena Allah Ta'ala. Itu ikhlas kadang bukan untuk makhluk. Tetapi ikhlas batiniyah kata Sidin adalah bersihnya batin kita itu terbukanya di makam pana dan baka tadi, yaitu tajalinya sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Sifat pada apalnya, wahdaniyah pada sifatnya, wahdaniyah pada zatnya. Dalam artian orang itu benar-benar melihat kebesaran sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Sehingga ikhlas batin zahir tadi lenyap. Yang asalnya aku yang beramaliyah karena Allah Ta'ala diliputi oleh sifat Allah Ta'ala tadi lenyap karena sudah panah tadi makamnya. Jadi kita beramaliyah itu seperti itulah. Amaliyah kita itu ikhlas asalnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Namanya orang itu salikin namanya. Benar-benar semata-mata mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Pandangan batiniahnya bahwasanya dia itu kada bisa melakukan akan itu perbuatan terkecuali atas izinnya Allah Ta'ala. Baik itu berzikir, baik itu sembahyang, baik itu berjalan, baik itu berdiam, baik itu bertafakur. Seberataan itu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena makamnya orang salikin yang menuju untuk ma'rifat kepada Allah Ta'ala ini, itu mestilah pandangannya kada lepas daripada musyahadah dan murakabah. Ini pun belumnya orang ini sudah bisa meletakkan dirinya tuh di makam ihsan. Anta budaka annaka tara fa illam tara fa innahu yara. Bila inya bergerak, bila inya berdiam, ingat terus dengan Allah Ta'ala. Bila inya sembahyang, ingat. Seolah-olah dia menyembah Allah Ta'ala ini, berdiam itu, beribadah itu, seolah-olah dia itu anta budaka annaka tara. Orang berdiam bertafakur, benar melihat. Atau panah tadi, atau benar-benar dalam keadaan jajab tadi, itu awalnya itu kita ini adalah beribadah itu kada lepas daripada musyahadah dan muraqabah. Itulah kedudukan orang salikin. Kemana-mana itu di makam kita awam namanya, makam awam. Kita ini bila beribadah, bila sembahyang itu beribadah, bila berzikir beribadah. Tapi makam orang yang salikin ini kada lepas setiap waktu. Setiap waktu kada lepasnya. Jadi kada mesti sembahyangnya beribadahnya. Dalam arti sembahyang beribadah itu pakai waktu. Yang berwiritan itu pakai waktu. Tetapi orang yang di makam salikin untuk mencapai ma'rifatullah ini, setiap waktunya itu kada lepas daripada tafakur. Namanya isinya itu musyahadah dan murakabah. Memusahadahkan kebesaran sifat Allah, kebesaran af'al Allah Ta'ala. Itu berjalannya, berdiamnya. Jantungnya itu senantiasa mengiringi kalimat Allah, 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 Allah. Itu kalau kada musadahnya tanpa huruf, tanpa suara, zikirnya, zikir sirah namanya. Jadi pian kada mudah mencapai namanya ma'rifatullah itu. Kada bisa kita ini belajar malam siang, artinya itu kita tuh belajar tuh yang bagus dari awal belajar itu. Dari belajar tauhid, habis itu mengamalkan tauhid. Namanya mengamalkan tauhid itu dengan apa? Dengan musyahadah dan murakabah. Mengamalkan tauhid itu dengan berzikir, mengamalkannya itu kada mudah. Jadi orang mencapai wasil itu ada jalannya namanya, makanya disebut belajar murakabah. Di mana awalnya belajar itu? Belajar tauhid dulu. Kayak apa kita memusahadah kan mun kada belajar tauhid? Belajar sifatnya Allah Ta'ala. Belajar sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ulun ini kayak apa? Memusahadahkan gubernur, bupati, presiden. Amun kada tahu sifatnya, apa yang ulun bayangkan? Kada ada yang ulun bayangkan. Belajar dulu kita belajar sifatnya. Melalui apa? Yaitu sifat 20. Kita belajar. Ini kada kita ini belajar langsung tingkat langit. Turunnya tak hampas gila itu jadinya. Langsung belajar ke atas kada. Tak hampas ya ini. Mati, kenapa lah? Matilah. Nah, langsung mati dia. Sudah. Bila mati itu diputar, bahasa hidup ulangnya. Itu tuh orang musahadah itulah. Bila musahadah itu, bila pian itu, merasa hidup mati, hanyar timbul yang hidup tuh. Itu intinya belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat nih, pian sampai merasakan kelezatan itu bukan sehari dua. Belajar ilmu tauhidnya 7 bulanan sudah. Belum kita belajar mengamalkannya lagi.
Baik mun gurunya bagus mengajarkan ilmu tauhid, bisa jadi ilmu sebuku. Lalu perainya kan. Jadi kita belajarlah dulu ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya kita musyahadah tuh mantap. Kita tuh wasil itu bukan kita nang bawiritan terus kadalah. Supaya memperoleh tadi makam jajab tadi itu. Makanya ulun tuh dengan guru itulah kada dia sidin mengajari apa, kada sidin tuh menyuruh satu. Sidin itu wasiat dengan ulun itu cuma ikhlas satu. Jadi sidin ikam ikhlas ya sidin. Nah kita tuh hukmahiyati ikhlas itu seperti apa? Sampai terbuka ikhlas itu yang sebenarnya ikhlas itu. Tekipian dijalani baru pian mengerti arti ikhlas. Sembahyang ikhlas, belajar ikhlas, mengajar ikhlas itu seperti apa? Dijalani dulu tahunan. Baru nanti kita diberikan sir oleh Allah Ta'ala yang benar-benar ikhlas itu seperti ini. Dan kita merasakan kelezatan arti ikhlas itu. Hanya dinaikkan oleh guru. Pulang seperti itu. Dan guru tahu kita tuh sampai ke makam mana. Mursyid kita itu. Kadang mudah-mudah kita. Perjalanan kita menuntut ilmu sampai wasil itu bukan mudah. Di bawah batiniah kita ini di bawah bimbingan guru. Amaliyah kita itu di bawah bimbingan guru. Perilaku kita itu di bawah bimbingan guru, diawasi oleh guru, tidak mudah pian. Pelihat pian, ya orang tuh nyaman, pelihatnya itu. Orang yang berguru itu senantiasa gurunya terjadi di hadapan. Kalau di bawah mursyid, itu ingat akan pian. Panah pada syekh ini adalah yang utama kita itu mendapatkan kema'rifatan kepada Allah Ta'ala itu. Di awal yang paling utama adalah panah pada syekh, pada guru kita. Lihat guru pian. Pengajian ini pian melihat guru pian. Pian harus menghadirkan guru kita itu ada terus. Ada terus di sekitar kita. Kita tuh melihat terus keadaan guru kita itu. Namanya kita tuh memanakkan diri kita pada guru kita. Dengan apa caranya? Dengan mengamalkan ilmunya, hati kita tuh bertawajuh dengan guru kita. Ada kita yang menyampaikan ilmu kita. Kalau sudah di makam yang seperti itu, tapi guru kita lah yang memberikan sirnya. Karena kita tuh untuk mahabbah dengan guru. Kalau kada ada mahabbah, kada ada sirnya masuk. Kalau mahabbahnya tinggi dengan guru pian, itu lambat laun pian. Pian selama umur pian itu, selama pian menuntut akan ilmu kemakrifan ini, dan guru pian itu adalah orang yang ahli ma'rifah dan wali, pian akan mencicipi lezatnya kemakrifan dan bisa pian itu menapaki makam kewalian itu dengan berkat guru pian tadi. Pasti urusannya. Pasti. Satu, dengan bahwasanya mahabbah yang kuat. Dua, dengan bahwasanya pian itu jangan ba'itirat. Yang ketiga, berkhidmah. Dengan guru itu berkhidmah. Nah itu macam-macam nanti berkhidmah itu. Berkhidmah itu pian seorang kena yang paham. Kalau berkhidmah secara zahir membantu guru, menolongi guru, parak dengan guru, berkhidmah juga itu berkhidmah secara zahir. Berkhidmah secara batin pian itu tunduk, khudu, beradab batiniah pian. Yang ketiga jangan ba'itirat. Apalagi sidin menampakkan, bila sidin menampakkan karamatnya dengan pian, pian itu percaya oh sidin itu memang benar wali. Nah itu pian akan mendapatkan juga yang seperti itu berarti. Makam derajat pian bisa menjadi min auliyaillah. Mudah-mudahan kita termasuklah yang seperti itu. Kada perlu pian kalau kata urun musahadah kada perlu. Cukup itu aja. Beradab, mencintai, jangan beitirat. Sudah berkhidmah. Sudah berkhidmah itu macam-macam. Berkhidmah itu ya mendekat dengan guru bagus berkhidmah. Membantu Yasidin bagus. Membantu kalau ada. Yang penting jangan beitirat. Cuma ulun padahkan. Kita ini dengan guru yang kita anggap guru itu wali. Memang orang itu wasil kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang guru itu menampakkan sesuatu yang kita itu bisa beitirat dengan sidin. Itu ujian bagi kita. Ujian cinta kita terhadap guru tadi. Tetapi ujian cinta itu seperti itu. Kenapa? Apabila kita sudah cinta dengan guru, kayak apakah keadaan guru itu kita kada bisa beitirat. Itu namanya bujur-bujur cinta. Paham ya lah? Kayak pacaran pian tuh mun pian cinta kayak apa kayaknya? Jurang anggaplah kita ini zaman pemilu ini memilih dijelikan orang yang kita cintai itu kita anggap baik terus. Kenapa? Berarti sesuatu yang ada tadi itu ditutupi oleh cinta tadi. Jadi kada apa-apa guru kita tuh mau uji kita dengan macam-macam.
dengan perilakunya bukan seperti perilaku biasa. Kadang kita melihatnya itu karena kita kecintaan, kita anggap itu adalah sesuatu harikul adat daripada guru tadi. Makanya kita menganggap bahwasanya mungkin guru ini karena halnya. Guru ini kan bisa beruku aja, kenapa Sidin beruku? Min auliya'illahi ta'ala, berarti itu. Kada pernah Sidin melakukan itu, Sidin melakukan. Bahkan Sidin sering mengatakan haram. Beruku ini haram, kada boleh. Pas Sidin waktu mengajar, timbul Sidin ruku, mana aja Sidin? Itu. Ada kita ini mencari ruku, diserpa ruku kita ini. Bukan apa-apa. Itu namanya menunjukkan hal keadaan Sidin, menguji kecintaan kita tadi terhadap guru tadi. Itu yaitu sir daripada ilmu guru tadi, atau makam daripada guru tadi itu, kita itu akan mendapatkannya. Apa? Lambatkah? Kadakah? Orang yang dalam mahabbah, kada be'itirat ini, pasti dia akan mencapai ma'rifatullah. Kada mau kada. Pokoknya mencapai ma'rifatullah. Kada bisa kada panah pada sini. Bawiritan kayaknya. Kada kah? Harus dengan gurunya. Sedangkan gurunya ini bertajali terus dengan gurunya. Gurunya ini bertajali terus dengan gurunya. Gurunya ini bertajali terus dengan gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala rantai itu sampai kepada Rasulullah, maka pian akan tajali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa bermimpi, bisa dia pun kada merasa lagi bahwasanya benar-benar kepanaan itu kita dapatkan. Dengan sebab apa tadi? Rabitah. Hubungan batiniah tadilah yang menyambung kita akan wasilnya tadi. Bukan kita yang harap. Tapi kita itu disinari oleh kemakrifahan guru kita tadi. Tenggelamlah kita dalam kemakrifahan guru kita tadi itu. Dengan sebab guru tadi mendapatkan kemakrifahan. Kenapa? Karena kita berbuat di dalam guru tadi. Hadrahnya guru. Itu biar percaya kada percaya. Padahal silahkan. Silahkan. Cuma mun guru nih bawiritan, guru nih badiam. Amun guru tu panah kita asal pian betakluk. Asal betakluk ya. Kada perlu pian bawiritan. Kada perlu pian. Bila duduk dengan guru itu berduaan, Sidin dalam keadaan tafakur, kita berdiam di higanya, guringin pian bisa panah pian. Karena papa pancaran kita ini di dalam guru nah. Di dalam guru sudah. Manakala guru itu panah, kita tempat panahnya. Kayak itu kita tuh. Kada kawal ulun mengisahkan lah, kecuali pian tahu dalam keadaan itu. Nah. Kepanaan pada guru itu tahu lah pian lebih lama daripada kepanaan kita mencapai ma'rifah dengan bawiritan. Itu lebih lama panahnya. Lebih panah tajalinya, lebih lawas tajalinya kita tuh. Lebih asiknya tuh lebih lawas daripada kepanaan kita dalam bawiritan. Karena kita masuk di dalam hadrah guru namanya. Pian tuh bila terbayang dengan Rasulullah misalnya. Lalu pian panah dengan sifat-sifat Rasulullah. Itu pian merasakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini adalah sifatnya Rasulullah. Tajalli Rasulullah itu pada diri kita. Itu berarti kita itu dalam kita mentafakurkan, memusahadakan, gitu namanya wasil namanya. Wasil terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seandainya dengan guru itu kita akan panah dengan guru itu, otomatis kepanaan kita itu di situ kita rasa hilang langsung, tenggelam dalam kepanaan dengan guru kita itu. Itu otomatis pian. Jadi kita memandang kebesaran Allah Ta'ala itu nyata. Ketika itu dengan guru kita nyata, dengan kita pun nyata. Karena kita termasuk di dalam hadrahnya guru tadi. Di dalam hadrahnya itu. Sehingga kita merasakan benar-benar kenyataan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak dengan kita, tajali dengan kita. Jadi guru kita itu kayak hadir. Kita ini bergerak, berdiam, seolah-olah kita ini adalah guru kita itu, bukan kita lagi. Karena itu kita merasakan bagaimana perasaan guru kita itu, bagaimana kita tenggelam di dalam hadrahnya guru tadi. Kita merasa. Makanya kalau pian itu kalau sudah makam pada syekh itu, pian itu biar berpandir di dalam hati, maka guru pian itu akan tahu. Pian ini akan misalnya pian hendak bertamu guru, guru itu sudah tahu.
dengan kita hendak bertamu sidin. Kenapa? Karena batinnya kita sudah lebur dengan sidin. Apa yang dikehendaki oleh guru kita itu kita sudah merasa biasanya di dalam diri kita ini sidin Tuhan. Karena mesranya kita itu dengan rohaniyah guru kita tadi itu. Itu panah pada zahir dan batin namanya. Adapun panah kita secara jahir yang nuruti aja guru pewiritan, guru pemurah. Iringi aja guru pemurah kita. Jangan guru pemurah kita pemalat. Guru itu jahirnya dulu menuruti. Sama orang itu hendak panah dengan Rasulullah. Kayak pun kada bisa bewiritan, mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah, kada bisa zahir. Rasulullah itu mengamalkan sunnah buat ini, hadir Rasulullah di dalam diri kita. Terus amalkan enggak itu? Orang itu kan menuruti penyanyinya, menuruti orang yang diidolakannya, tentu pakaiannya diturutinya, perilakunya diturutinya. Bahkan suara yang kada miripin, kalau perlu dimirip-miripakannya. Karena apa? Karena mahabbah. Bolehlah orang lain mendengar kada mirip, tetapi dia merasanya tadi itu. Seperti itu. Itulah namanya orang mahabbah itu hendak dia meliputi akan dirinya. Yang dicintainya tadi itu hendaklah meliputi akannya. Nah, itu supaya dia mendapatkan lezat tadi. Nah, itulah caranya orang tadi sampai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan seluruh yang ada pada diri kita ini adalah mazhar kenyataan daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Sehingga kita itu dalam keadaan itu, ujar Ibrahim tadi, sudah kita memperoleh kepanaan. Bila sudah memperoleh kepanaan tadi, dan yang lainnya daripada ibarah, maka yaitu senantiasa berjindik-jindikan. Kalau orang itu jindik sama sekali, itu kada diterima. Iya, kita itu kada dalam keadaan panah. Mengaku Allah Ta'ala bertempat di dalam diri kita. Ini nang banyak nang kada bersumbayangan, lari ke Jabariyah dan Qadariyah, menyatakan semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itu jindik namanya. Kita ini mengaku Allah Ta'ala jadinya. Kada bisa itu. Nah itu, tapi kalau orang dalam keadaan panah, nah itu baru tajalli. Jar ulun tadi kadangnya melihat bahwasanya dirinya ini adalah gurunya. Kadang orang itu dalam keadaan panah itu senantiasa melihat seluruh perbuatannya ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Memang seperti itu. Kenapa dia dalam keadaan panah? Kadang diturunkan oleh Allah Ta'ala kembali seperti normal biasa. Namanya tanajul. Dia itu kada panah lagi. Keadaan musahadah lagi. Jadi orang yang dalam keadaan panah itu awalnya adalah musahadah dulu. Musahadah. Menyatakan bahwasanya dirinya ini adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nanti kalau dia sudah panah, sudah orang ini hilang, itu dalam keadaan panah, lalunya berjindik-jindikan ngarannya. Kadang zikir jat kita itu dalam keadaan yang seperti itu. Nah, setelah itu jasidin, tatkala hasil pada seseorang makam panah pilah dan bakabilah, niscaya memperoleh ia akan lezat musyahadahnya. Tadi bang sudah ulun kesahkan pada jatnya tadi Allah Ta'ala atas berjindik-jindikan. Ya, berjindik-jindikan itu pian harus mengertilah. Artinya di dalam kita dalam kepanaan panah itu memang jindik di dalam hakikat. Kadang melihat lagi kita perbuatan kita yang itu aja yang kita lihat. Kadang turun martabat kita itu dalam artian kita melihat dalam keadaan bakabilah kita pulang yang memperbuat. Berarti itu kadang dia pulang artinya berjindik-jindikan. Kadang maksudnya tuh panah pada pandangan kita, kadang karena kada panah pada afal. Kadang panah pada sifat, kada panah pada afal. Seperti itu. Kadang panah pada jat berarti panah pada sifat, panah pada jat, panah pada afal. Seperti bila memandang asik, bila melihat asik. Karena apa? Tajalinya dari itu. Orangnya tuh tajali. Maksudnya kebesaran daripada sifatnya. Kalau ulun katakan orangnya nanti jeli itu jindik belum pulang. Nah, jadi kalau ulun ini memadahkan pian itu yang tajali itu kebesaran sifat. Kenapa? Karena pian kada bisa merasakan panah yang benar-benar jindik, yang benar-benar melihat kenyataan itu. Kalau dikatakan itu, walaupun dalam pengajian tetap hukumnya kada boleh ulun memadahkannya. Nah, itu kecuali pian merasakan yang benar-benar merasakan. Itu orangnya aja merasakan. Malam yadri lam yajuk. Nanti
Di mana dalam keadaan orang itu fana dengan sebenarnya, jajab dengan sebenarnya, tidak ada yang tajali baik gerak dan diam itu selain daripada zat yang laisa kamislihi syai'un. Tapi bukan zatnya yang dilihat, tapi kebesarannya. Arti kebesarannya itu keagungannya lah pian. Ujar kita itu melihat daripada gerak kita ini kebesaran. Contoh seperti rumah ini diulah oleh tukang. Lalu kita melihat ulahan tukang inilah. Lalu kita melihat dasar hebat tukang itu maulah. Paham pian? Dasar hebat tukang ini maulah. Kita ini bergerak, dasar hebat Allah Ta'ala itu menggerakkan kita. Itu maksudnya. Kita tuh melihat di sifatnya nih. Lalu terbuka kehebatan kita bergerak ini. Tajali namanya sifatnya pada gerak kita ini. Tajari afalnya pada gerak kita ini. Bukan orang yang hadir. Tetapi dia meliputi sifatnya dengan apa yang kita lihat, kita pandang. Seperti itu. Wallah alam. Hendak tahu itu ma'amalakan. Nah ianya. Kita ini mengisahkan langsung sudah panah. Sebelum panah itu kadang pernah dipelajari orang. Dan kita mengamalkannya. Setiap waktu kita mengamalkannya. Setiap waktu kita mengamalkannya itu. Dan sampailah ia kepada martabat segala sidik mukarrabin. Dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenarnya yang bernama arif. Itu baru pian martabat pian sidikin. Artinya ainul yakin. Benarkah dia pian melihat akan sifat dan apalnya benar? Sidikin bujur-bujur pian. Namanya ainul yakin. Hakul yakin makam pian itu. Sudah bertamuan sudah. Nah pian yang kayak ini pandangan pian itu tauhid terus. Maka pian itu jadilah orang ahli tauhidnya. Bila pian memandang sifat orang, kelakuan orang, sabartaan itu kembali kepada Allah Ta'ala di waktu itu. Dan sesudah itu pun kembali. Kenapa? Karena pian sudah tahu rahasianya. Sirnya dibukakan tadi. Kemakrifahan tadi dibukakan. Sehingga pian dinamakan ahlu tauhid. Lagi kada. Tetapi pian sudah dipadahkan. Benar-benar tauhidul afal. Benar-benar. Kalau kita di makam musyahadah itu mentauhidkan afal. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang bergerak kecuali Allah Ta'ala. Tiada alam ini mewujud kecuali Allah Ta'ala. Itu namanya memusahadahkan tauhid. Tetapi kalau pian sudah sampai musahadahnya itu benar, lalu pian dalam keadaan panah, nah itu pian kada lagi pian memusahadahkan. Sifat-sifatnya kada lagi. Nampak sifatnya sudah. Nampak zatnya sudah. Nampak benar-benar sebertaan ini kada mewujud. Menjadikan satu sifat saja yang menjadikan satu afal saja yang menjadikan nampak di setiap sesuatu. Makanya pandangan orang yang sudah wasil ini dinamakan pandangan ahlu tauhid namanya. Sudah ahli. Berarti bukan membaca teori laginya, tetapi sudah bisa merasakan bagaimana tauhid afal Allah Ta'ala itu dalam artian orang itu benar-benar kadang mempunyai afal. Selain daripada itu sudah merasakannya di mana di afalnya. Nah inilah jisidin dinamakan orang itu arif billah namanya. Orang tadi sudah benar-benar kanal. Nah, makanya kalau kita belajar ini namanya belajar ilmu ma'rifah. Belajar ilmu supaya kenal. Kalau orangnya sudah kenal namanya orang itu dinamakan arif billah namanya. Arif billah karena sudah benar-benar tajalli dan melihat. Maka diperoleh daripada itu pada tiap-tiap napasnya yang keluar masuk itu pahala 1000 orang mati syahid pada perang sabilillah. Seperti kata Al-Kutub Al-Gaus Muhin Nupus Sayyidu Abu Bakar Al-Idrus qadasallahu ta'ala anna lil arifina likulli nafasin darajatu alfi syahidin. Nah sinilah pian makam ujar ulun itu, makam tajali itu ujar sidin. Apabila orang itu sudah mencapai makam arif billah ini, maka satu tarikan napasnya itu sama dengan pahala 1000 orang mati syahid. Kenapa? Tapi harus tahu rahasianya. Kenapa? Karena di setiap tarikan napasnya itu tajali kebesaran Allah Ta'ala. Karena bila dia menarik napas berarti tanda hidup. Tanda hidup. Berarti seluruh gerak di awaknya ini dia merasakan akan kehidupan afal dan sifat Allah Ta'ala. Itulah jadi ganal pahalanya itu. Satu tarikannya itu sama dengan 1000 pahala orang mati syahid. Ini menunggu gurunya salah. Ikat besung bayangan lagi itu.
Sudah kan aku ikam dua nikam ni 2 hari 2 malam bamalia. Aku sekali je menarik napas je. Kadang itu makamnya di waktu orang bakabillah itu, waktu dia makam musahadah itu, maka jar ulun. Ya seperti inilah kita belajar merasa makan itu seperti inilah. Makanya akhirnya bila kada lezat Allah rasakan lezat kada. Pian itu merasakan dari ujung rambut pian sampai ke ujung kaki pian. Allah. Merasa kada? Yang itu 2-3 kali kada Bapak. Allah. Kalau ulun menerimanya itu 11 kali. Menerimanya itu 11 kali dari guru ulun. Allah. Rasakan. Itu berbunyi kada? Di jantung piannya berbunyi kada? Berbunyi Allah kadanya. Menuruti kadanya. Kalau kada bisa pian atur di napas pian. Allah 11 kali. Allah. Rasakan waktu menarik napas, menahan napas itu rasakan artinya kada mewujud. Dengarkan di dalam dada pian ni Allah di jantung pian. Iringi bunyi detak jantung pian tu Allah. Menahannya tu nah. Rasakanlah mewujuda ilallah, la hayata ilallah. Kita tu kada berucap lagi, kada bersuara lagi, cuma kita merasakan, mematikan. Ini di dada kita kena berbunyi jantung itu karena kita kada menapas jantung itu. Nah, itu kalau rekan rasakan bahwasanya kita ini nyata adalah majlis tubuh pian tadi itu berzikirnya. Berzikir karena mesra tadi, berzikirnya. Nah, berzikir. Nah, nanti pian kalau sudah terbuka itu pian merasakan bahwasanya berzikir. Maka dari itulah satu napas orang yang arif billah ini yang kala dikata ma'rifah, maka dia mendengar seluruh puri-puri tubuhnya ini bisa berzikirnya mendengar. Kenapa tajalli? Karena kita lebur di dalam sifat Allah Ta'ala, maka seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, itu berzikirnya. Berapa puluh ribu puri-puri di awak kita ini, belum bulunya lagi, belum keringat kita lagi. Sabarataan itu lillahi ma fis sama yusabbihu lillahi ma fis sama wati wal ar. Itu dalil yang di alam ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nah, disitulah namanya kita batiniah. Tidak ada yang dipandang, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang dirasakan pada diri kita di waktu kita musahadah tadi. Nah, itulah jadi kita tuh banyak pahalanya. Hanya orang yang berdiam, yang ahli ma'rifah itu wah. Diam aja rasa berkawan. Surangan ini sudah parak masuk kena ke makhaufun alaihim walahum yahjanun. Apabila maka orang itu senantiasa dalam keadaan musyahadah yahjanun, termasuk min auliyaillahi ta'ala. Kenapa? Karena wali itu dirinya rasa diliputi oleh Allah Ta'ala terus. Rasa diliputi terus oleh Allah Ta'ala. Bergeraknya rasa dilihati. Tapi dalam keadaan seperti itu aja terus. Dalam keadaan panah tadi itu. Wali itu. Kenapa? Karena dia kada berisi sifat. Kada berisi apal. Manakala dia mendengar, dia hendak terjadi. Kenapa? Kun. Kenapa jadi kun? Karena dia makamnya berada di sifat Allah Ta'ala. Bukan di sifat makhluk. Dalam artian dalam keadaan jajab. Namun ulun nih masuk ke rumah bos nih. Kan ulun nih bergeritik di hati. Bos banyu aja lah. Bosnya nama perbuat. Lain ulun yang memperbuat. Banyu juga. Ada banyu. Itu di makam kun. Lain makam orang. Makam orang gila tuh kun. Dia tunjuknya mie. Julung orang mie. Tunjuk orang sardin. Berinya sardin. Itu makan kun. Makam kun juga. Makam kun jajab namanya. Tetapi ya itu lain makam jajab dalam keadaan salikin namanya. Wasilnya dengan cara musyahadah, dengan cara murakabah, dengan cara tafakur, dengan cara yang wajar bahasa kita itu melalui wirid sehingga datanglah warid. Nah, dengan wirid sehingga datanglah warid, bukan langsung diberikan langsung. Ada orang yang langsung, ada yang kada. Tapi kebanyakannya adalah melalui wiridan. Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifah, belajar ilmu hakikat, belajar cara memusahadahkan dan mengamalkannya itu dulu, baru kita itu setelah kita mengalaminya, setelah kita seluruh ilmu yang kada mengerti di masalah ilmu hakikat ini, pian akan mengerti seorang anak.
memberitahunya dengan pian ilmunya itu seperti apa. Ilmu tanpa melalui guru, laduni sudah, sir. Itu seperti ini, itu kada lagi. Pian mengetahui musahadah dia anyar manis. Tapi kalau pian merasakannya manis, maka pian seorang yang tahu. Pian mengisahkannya. Walaupun rasa manisnya itu pian kada kau mengisahkannya. Itulah kema'rifahan. Belajar ilmu ma'rifah sampai diamalkan dulu, sampai benar-benar kita merasakan wasil itu seperti apa, pana itu seperti apa, kita rasakan di diri kita itu kayak apa, rasa pana itu seperti apa. Nah itu kalau kita menceritakan dari awal ini seperti ini bisa, tetapi rasa pananya itu pian tidak akan didapat. Tidak akan didapat kecuali orang yang pernah dalam keadaan panah. Maka disitulah kita itu nampak sudah segala ilmu bukan ilmu fikih lah, tetapi ilmu sir namanya. Diberikan Allah Ta'ala itu ilmu sir, ilmu rahasia, yaitu ilmu hakikat tadilah terbuka dengan kita. Bukan berarti kita menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat kudratnya itu dengan kita, mesra, iradatnya, seluruh sifat Allah Ta'ala itu mesra dengan kita. Bagaimana wasil itu kita sudah bisa merasakan, bagaimana kerasaan panaknya kita. Nah, dengan guru kita tadi sama, dengan Allah Ta'ala seperti itu juga, bagaimana kita itu panah pada sifat dan panah pada apalnya tadi. Mudah-mudahan kita itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukanya pintu ma'rifah, pintu kelezatan mencapai di mana kita itu, dan kita merasakan bagaimana asrar itu masuk, sir itu masuk, laduni itu masuk terhadap kita, sehingga kita tenggelam di dalam sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tajali, semakin nampak, semakin jelas. Terus seperti itu. Ya, panah itu seperti itulah. Artinya semakin nampak. Pian semakin panah, semakin nampak, semakin jelas, semakin banyak bertambah terus keilmuan sir yang diberikan Allah Ta'ala dengan sebab kita panah tadi itu. Wallahu a'lam lah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqamah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan manfaat, segala hajat kabul baik dunia maupun akhirat. Mati dalam Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wahdina ila siratikal mustaqim. Ulamil amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Merdeka ada saja. Ya, Jid.